Berjumpa kembali saudara-saudari dimanapun Anda berada di channel Kamerin YouTube. Bersama kita sudah hadir Pastor Guido Situmorang Alfred Kapusin yang akan menerangkan kepada kita Injil hari ini yang sudah kami buat di link di bawah ini ya. Nah, langsung saja setelah kita membaca Injil, saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan Injil tersebut. Nah, yang pertama, kira-kira siapa orang Farisi dan Herodian ini? Kenapa mereka mau menjerat Yesus? Mereka mau menjerat Yesus. Mereka adalah orang Farisi dan Herodian bergabung. Ada kaitan dengan pajak. Saya coba terangkan. Orang Farisi adalah kelompok orang Yahudi, pemimpin orang Yahudi yang sangat memutlakkan hukum Taurat sebagai undang-undang, sebagai hukum dan penentu untuk mengkaji kehendak Allah. Di luar itu tidak ada. Kedua, mereka juga menekankan mengenai persepuluhan. Dan menurut mereka, persepuluhan itu adalah sebagai tanda orang Yahudi yang setia akan hukum Taurat. Nah, tadi orang Herodian yang juga memperoleh keberuntungan melalui mendapat pajak dari umat Israel bergabung dengan orang Yahudi, orang Farisi tadi. Dan mengapa mereka mau menjerat Yesus? Karena sebelumnya Yesus dari pengajarannya, dari pertemuan-pertemuan dengan mereka, sudah sering mengemukakan hukum yang baru, hukum cinta kasih yang mengemukakan hukum cinta kepada Allah dan kepada manusia mengatasi hukum Taurat. Dan hukum itu bertujuan untuk keselamatan manusia, hidup dalam keadilan dan memperhatikan kebenaran. Nah, itulah menjadi biang keladi. Yesus mereka rasa sebagai musuh mereka yang mengganggu kenyamanan mereka. Baik Pastor, yang ingin saya tanyakan lagi ini, kira-kira mengapa mereka menggunakan pertanyaan tentang pajak itu untuk menjerat Yesus? Dan apa kira-kira makna dari jawaban Yesus tersebut? Mengenai pajak yang dibicarakan dalam Injil ini ialah dari antara sekian pajak yang harus dibayar oleh orang Yahudi, ialah pajak tentang mendapat hak memilih untuk pemilihan yang harus dibayar oleh orang-orang Israel kepada orang-orang Romawi. Oke, itu satu. Dan hal tersebut menjadi bahan diskusi di antara orang-orang Yahudi dengan dua alasan serta tuduhan yang terkandung di dalam. Pertama, bila mau membayar pajak kepada pemimpin Yahudi, pemimpin Romawi, berarti itu adalah pengkhianatan. Karena mendukung tuntutan-tuntutan politik orang-orang Romawi terhadap Israel. Berkhianat karena membela, menyetujui penjajahan dan perlakuan mereka terhadap si terjajah, yaitu bangsa sendiri. Kedua, mau membayar pajak itu berarti pemujaan terhadap berhala. Karena di dalam mata uang itu yang berlaku pada masa penjajahan itu diukir gambar pemerintah Romawi yang adalah penyembah berhala. Dan itu nyata dibalik dari mata uang itu tertulis Kaisar Tiberius, putra dari Augustus yang ilahi. Augustus itu adalah kaisar yang mulia. Kan? Dipandang ilahi dan anaknya Tiberius. Jadi menggunakan mata uang juga mau membayar pajak berarti menyembah berhala. Lalu jawaban Yesus itu tadi ditanyakan. Makna dari jawaban Yesus itu
minta Yesus itu, lalu dia katakan, gambar siapakah ini? Gambar kaisar. Kata Yesus, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Di situ mereka menjadi malu, menjadi kagum karena jawaban Yesus. Yesus, ya, sungguh di luar dugaan mereka. Ya, sungguh di luar dugaan mereka. Tapi harus lengkap kita pahami jawaban dari Yesus itu dan beri kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Maka dari satu pihak Yesus mengakui hak dari pemerintah yang sah. Namun Yesus berpandangan bahwa wewenang dari pemerintah yang sah itu berasal dari Allah sendiri. Sebagaimana kita tahu juga, sebagaimana dapat kita tahu dari ungkapan Paulus dan Petrus yang sama intinya, yaitu bahwa harus taat kepada pemimpin yang berlaku, atasan, sebab tak satu pun kuasa di dunia ini yang tidak berasal dari Allah sendiri. Itu jawaban Yesus, sehingga jebakan mereka itu tidak berhasil. Baik, Pastor. Lalu yang berikutnya, kita sudah mendengarkan tadi, kira-kira apa pesan Injil ini untuk kita, untuk umat beriman? Pesan dari Injil ini intinya ialah bahwa orang-orang Kristen harus meniru Tuhan dengan menjadi rasul-rasul yang berani pada kebenaran sesuai dengan situasi mereka masing-masing, yakni taat kepada Allah di atas kepada yang lain-lain. Kedua, bahwa tidak ada pemisahan di antara negara dan agama menurut Injil tersebut, karena pada masa Yesus pemisahan itu tidak ada. Pemimpin agama Yahudi mempunyai juga kuasa dalam bidang moral politik. Maka sekali lagi, ya, kita orang-orang Kristen, orang-orang Katolik harus mengakui dan taat kepada wewenang negara, dan umat Katolik bersikap positif dan setia pada pemerintahnya. Akan tetapi kesetiaan, ketundukan kepada Allah berada di atas segala ketaatan yang lain. Dalam arti, bila pemerintah mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan kehendak Allah, yaitu cinta kasih demi keadilan, demi kesejahteraan, keselamatan manusia, orang-orang Kristen harus berani menolak tanpa takut. Yesus sendiri sudah mengingatkan bahwa aku sudah terlebih dahulu dimusuhi, aku sudah terlebih dahulu dianiaya karena memberitakan kerajaan Allah. Dan kita ingat ungkapan Petrus yang sangat bagus dalam Kisah Para Rasul di hadapan pemuka agama Yahudi di Yerusalem, bahwa kepada Allah harus diberi kesetiaan dan ketaatan di atas kesetiaan kepada pemerintah manapun. Dan tidak berani membela kebenaran berarti tidak setia pada iman kita, tapi berani membela kebenaran, membela keadilan adalah berarti setia pada iman kita kepada Allah. Gitu. Ya, baik Pastor. Dan yang terakhir, nah kita sekarang dalam kondisi yang darurat corona ya. Oh ya. Kira-kira apa hal konkret yang bisa kita lakukan berhadapan dengan situasi saat ini berkaitan dengan Injil ini? Oke, jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk dalam menghadapi virus corona ini, supaya
tidak menyebar. Lalu dianjurkan, lalu diperintahkan agar tidak mengadakan dulu ibadat-ibadat seperti lazimnya. Dan pimpinan gereja patuh akan itu. Dan demi keterjaminan keselamatan itu ditetapkan untuk waktu yang terbatas, untuk jangka waktu yang terbatas, ibadat di gereja, di tempat dan lingkungan dibatalkan. Lalu yang berikut, sekarang dengan new normal ini, tahap baru ini sudah mulai dilonggarkan. Pemerintah memberikan petunjuk tentang itu, dan pimpinan gereja juga demikian. Pada tahap pertama dulu ada ketentuan dari pemerintah untuk membatasi kerumunan termasuk dalam beribadah. Pemerintah gerejawi kita patuh akan itu. Juga dalam new normal ini sekarang, tahap yang kedua, pemerintah mulai melonggarkan, tetapi ada rambu-rambu yang perlu dipatuhi. Gereja kita juga mengikuti itu. Mengapa? Karena gereja paham maksud yang baik dari pemerintah dengan itu, dan itulah juga isi dari iman gereja kita, itu keselamatan umatnya. Amin. Ya, baik, terima kasih Pastor atas keterangannya. Saya pikir kita semua sudah semakin mengerti apa arti dari Injil yang sudah kita dengarkan. Baik, sampai di sini saudara-saudari, kita berjumpa di lain kesempatan. Pace Ebene.